terkenal di medsos itu apa? Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal Allah. Amin. Itu bahasa itu kemudian menjadi viral. Apa namanya? Kibaskan lampumu, kibaskan sapumu di tempat yang kotor, terangkanlah lampumu di tempat yang gelap. Sing jenenge nyapu ini nggon sing kotor, sing jenenge ngumpake lampu itu di tempat yang gelap. Ini sekarang fenomenal bahasa itu di mana-mana. Karena saya katakan kepada mereka, orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat jelek dan orang jelek pasti pernah berbuat baik. Enggak mungkin enggak. Maka sebaik-baiknya tempat itu ada jeleknya dan sejelek-jeleknya tempat pasti ada baiknya. Dan pengen ngelonte di ketemu saya, isin dia, aduh isin lah ketemu isin. Dan ketika saya berjalan dengan germonnya, ternyata yang disungkemi saya. Germonnya saya golek ke WTS, orang disungkemi. Ini artinya apa? Neng atine wong elek karo kiai dikenal gitu. Mesti ngajeni waduh ana kiai ya isen. Ora ono aku nang lokalisasi ketemu mas-mas jajan PSK langsung ngomong, "Gus, aku ngelonte." Payung. Aku di payung itu. Oh iya. Pak. Iya. Payung ini. Payung itu. Bajunya mana tuh? Monggo, Nyai. Monggo. Jeng. Lalu lagi di depan nih. Ujung rayu. Assalamualaikum. Oh iya. Hari. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رب الله تعالى على أصحاب رسول الله أجمعين. Jumatan Ustaz kita, kiai kita, kalau lebih kerennya Gus kita, Gus Miftah Maulana Habibur Rahman, yang kita semua sama-sama muliakan, beserta ibunya tentunya. Kemudian yang saya hormati Amir Masjid Uwais Al-Qarni Purwokerto dan segenap jajarannya, Dewan Surun, kemudian tamu dari Masjid ini Al-Barokah, alhamdulillah yang saya hormati. Kemudian tak ketinggalan teman-temanku semua yang ibadahnya sangat ceria karena selama 4 bulan menunggu kedatangan Gus Miftah. Jadi sekarang sudah melihat langsung bilang beliau Gus Miftah yang selalu ada di YouTube, yang kontroversial kadang-kadang juga, yang lucu juga. Jadi, nanti beliau akan memberikan sedikit tausiah karena beliau juga sudah capek. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal 17 18 Karena atas rahmat Allah kita semua dapat berkumpul berwajah wujuh, bertatap muka, bersilaturahmi langsung live, tidak melalui YouTube dengan khusus yang bisa dipastikan. Kemudian salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau selalu memberikan hidayah dan inayah kepada kita dengan nyata-nyata sampel atau contohnya. Dengan keadaan kita yang sibuk juga, kita selalu bisa datang ke masjid menghadiri
pengajian. Alhamdulillah pada malam hari ini sangat istimewa karena terus terang Gus Miftah, kami panitia 4 bulan menanti kedatangan panjenengan. Dari kami juga tidak panjang lebar karena langsung saja nanti akan Gus Miftah akan memberikan siraman rohani atau tausiah kepada kita semua, teman-teman semua, dan nanti didengarkan apa tausiah beliau, apa wajangan beliau, nanti diambil hikmahnya. Di antaranya nanti paling nggak pengalaman di Korea, bagaimana posisi ibadah kita di Korea. Terus nanti Gus Miftah dari teman-teman ada undangan, minta ada sesi tanya jawab sedikit, berkenan ya Gus ya? Alhamdulillah. Jadi nanti teman-teman silahkan tanya, karena sering melihat di media sosial, YouTube terutama, Gus Miftah ceramahnya yang luar biasa. Nanti ditanya apa yang perlu ditanyakan, ditanyakan. Mungkin sampel pertanyaan, bagaimana Gus waktu Gus Miftah ceramah di diskotek, apa pulangnya ibunya tidak marah, tidak cemburu? Boleh tanya gitu. Nanti tanyakan saja, nggak apa-apa. Kiranya dari kami cukup sekian dulu, dan waktu dan tempat saya serahkan kepada beliau Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. 17, 18, 19 jam 8 kita istirahat, paginya di Kompas TV sepikan. Sekali ada di Kompas TV saja. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Saya bisa membedakan Al-Barokah dengan Uwais Al-Qarni di Al-Qarni. Bedanya di mic-nya. Kalau jangan bisa cetok di sini super nggak cetok. Cek. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini bisa silaturahmi dengan kawan-kawan dari Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah yang bersilaturahmi dipanjangkan umurnya dan dijalankan rezekinya. Amin. Di pengajian insyaallah naik hajinya. Amin. Kawan-kawan sekalian yang saya muliakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah itu tidak melihat bentuk fisik, mau gemuk, mau kurus, mau tinggi, mau pendek, mau gondrong, mau cepat, nggak dilihat oleh Allah. Wala ila suwarikum. Allah juga tidak melihat gambarmu, apa ayu, apa elek, mingkem, apa merongos, itu nggak dilihat. Yang dilihat itu di Korea. Makanya kenapa di Korea itu banyak yang operasi plastik. Mudah-mudahan ini tidak ada yang menjadi korban operasi plastik. Istri saya itu kan pesek, saya bilang, gimana Bu? Sudah diterima saja. Pesek ini insya Allah panjang umur. Kenapa orang pesek panjang umur? Ya karena ambekannya mirip. Orang kalau hidungnya mancung itu cepat mati. Karena ambekannya boros. Terlak-belak mesti ujungnya gede-gede. Tidak dilihat oleh Allah. Maka saya itu terganggu kalau ada orang pasang kawat gigi, itu saya terganggu. Aku bayangin lah bujuku kawatan ngambung aku lah remuk cangkem. Ya saya bilang ya sudah nggak apa-apa. Merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dilihat apanya? Walaki yang dulu ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah, ini kayaknya kalau saya nggak pakai mic malah lebih jelas. Ya saya maklumilah karena masjid desa toh.
karena takmirnya juga di Solo. Ya tapi saya acungi jempol kelasnya amirnya Uwais Al-Qarni bisa mendatangkan saya, padahal kemarin dubes Cina nggak gagal mendatangkan saya. Tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah a'malikum qulubikum wa a'malikum, hati dan perbuatan. Maka disinilah kemudian saya itu tidak pernah menghakimi orang dari orangnya, tetapi yang kita lihat adalah perbuatannya. Maka disitulah awal mulanya saya mempunyai perasaan belas kasih kepada orang-orang yang dianggap ahli maksiat. Dan selama saya bergaul dengan anak-anak dunia malam, saya tidak pernah memanggil mereka ahli maksiat. Ketika saya diwawancarai sama wartawan Reuters dari United Kingdom, dari Inggris, itu saya bilang, apakah Gus Miftah menyebut mereka ahli maksiat? Tidak, tapi mereka saya sebut sebagai orang yang bekerja di red district atau zona merah. Zona merah. Karena apa? Jangan sampai kemudian kebencian kita kepada perbuatan orang itu justru yang dibenci itu adalah orangnya. Maka kemarin pengajian saya bilang, kita sering menjadi pengacara bagi kesalahan kita, tapi menjadi hakim bagi kesalahan orang lain. Terhadap kesalahan orang lain kita menghakimi, mengejas, sementara terhadap kesalahan kita, kita membela diri. Itu berarti kita menjadi pengacara bagi kita dan menjadi hakim bagi orang lain. Padahal Al-Quran mengatakan alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Bukankah Allah itu sebaik-baiknya hakim? Makanya kenapa saya itu dengan orang mabuk saya nggak benci, tapi perlu mereka butuh saya rangkul. Karena inti dari dakwah itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Dan inti dari dakwah itu adalah mengajak jamaah untuk mengetahui keakbaran Allah, kebesaran Allah. Jangan justru mengakbarkan dirinya sendiri. Jadi yang dipuja itu adalah dai-nya, lupa untuk memuja Allah. Dan ini bahaya. Dan ini bahaya. Maka dengan alasan itulah yang barangkali kawan-kawan pengen dengar, kenapa kemudian saya masuk ke dunia malam. Tahun 2001, saya baru setahun di Jogja. 2001, 2 tahun lah. Saya masuk ke tempat lokalisasi pertama di Jogja, namanya Pasar Kembang, Sarkem. Pasar Kembang. Bahasa Inggrisnya market flower. Kalau bahasa Jawa halusnya Peken Puspo. Pakistan lah, kalau di Jogja namanya Pasar Kidul Stasiun. Karena tempatnya itu adalah di selatannya Stasiun Tugu. Sekarang ada lagi di sampingnya yang baru saja mau saya buka pengajiannya besok tanggal 4. Itu namanya di Ngebong. Ngebong itu prostitusinya dihuni lebih dari 500 PSK. Kalau di Sarkem itu ada 400-an. Dan jangan berpikir mbak-mbak di lokalisasi itu tua-tua, yang kimcil banyak. Ya usia 18 tahun itu kan tukangnya masih kimcil. Saya kemarin baru ketemu anak Purwokerto pengajian terakhir pakai jilbab di depan seusia. Dok, kamu dari mana? Saya dari Purwokerto. Usia kamu berapa? 18 tahun. Di sini udah lama, baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Ya Allah, saya langsung pulang ngurus dodol. Dodolnya bojoku. Ya, masa ya dodolnya londe lah ya. Lah, saya dulu awalnya masuk itu ya itu tadi. Kemarin yang saya ceritakan bahwa saya ketemu dengan mbak-mbak yang tiap hari bajunya baru, HP-nya baru, padahal saya belum kuat beli HP waktu itu. Yang ketika saya tanya, ternyata dia jualan kroto itu. Jualan kroto. Saya betul-betul kaget. Anaknya cantik, macam-macam. Saya tanya, Pak Uki bener ganti baju tuh untuk ini? Apa bapak mau sugih? Buatan pengusaha enggak. Kok bener ganti baju? Wah, pulau dodolan apa? Gue dodolan apa? Dodolan kroto. Ternyata ketika saya tanya ke pasar burung, Mas, kroto dia apa? Makan manuk. Jadi ternyata dia bisa kaya karena dodolan makan. Dan akhirnya itulah alasan saya waktu itu golek-golek di Jogja itu ada apa tuh? Saya jauh belum kenal sama istri saya kenal dengan istri saya itu 2005, 2004. 2004, iya 2004. Ada itu. Bukan saya yang jatuh cinta, tapi dia jatuh hati ke saya. Akhirnya saya masuk ke lokalisasi. Waktu itu saya ingat dengan ini yang saya sampaikan kepada mbak-mbak PSK. Saya masuk, setiap malam Jumat saya pakai sarung kayak Mas Pur begini, pakai baju koko, pakai kopiah.
Saya sholat tahajud di musola di Sarkem. Ada musola kecil namanya MTS, musola tengah Sarkem. Setiap malam Jumat saya datang, saya sholat di situ. Saya sholat tahajud, saya sholat hajat, saya doakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sebagaimana Kanjeng Nabi mendoakan umatnya. Saya doakan dengan ikhlas. Sampai saya itu ditutke sama preman-preman di situ. Salah satu preman yang mau membunuh saya itu yang saya ajak ke acara hitam putih. Namanya Mas Indra Mehong. Itu mau bunuh saya. Salah satunya lagi almarhum Gunjek, itu preman paling besar di Jogja. Saya pernah malam kelima, jadi setiap malam Jumat saya datang, malam kelimanya itu saya ditodong pistol sama almarhum Gunjek. Kamu macam-macam tak bunuh. Dan alhamdulillah usia saya waktu itu baru 19-20 tahun, saya nggak pernah takut dengan seperti itu. Bagi saya, kalau saya ditanya wartawan, godaan paling besar pengajian di lokalisasi itu bukan ancaman bunuh, itu biasa. Tapi ancaman paling besar adalah ancaman syahwatiyah. Mengerikan gitu. Sebenarnya tidak mengerikan, mengenakan. Makanya kalau tidak waspada ini, maka nanti terjawab apakah kemudian kalau saya pulang ngaji istri saya cemberut. Nah, nanti bisa ditanyakan ke orangnya. Itu saya ditodong pistol. Ketika saya berangkat dilokke sama orang-orang preman-preman di situ. Bahasa mereka apa? Ngelonte kok sarungan. Bahasanya sampai seperti itu, ngelonte kok sarungan. Ya saya jalan saja. Sampai akhirnya malam ke-7 itu saya ditodong pistol sama almarhum Gunjek. Saya bilang, saya kasih waktu 5 menit, kalau saya benar tolong didukung, kalau enggak silakan saya dibunuh. Omongan saya ini apa? Yang saya sampaikan kepada mbak-mbak di Sarkem. Begitu malam ke-7 saya sholat di situ, mbak-mbak PSK ini mengikuti saya dari belakang. Wah, langsung keringetan. Waduh, gak diperkosa. Padahal lagi berkosa, maafan. Akhirnya saya sholat tahajud di situ. Saya ingat betul waktu itu yang saya baca adalah surat Al-Muzammil. Dan begitu saya baca surat ini, subhanallah, mbak-mbak PSK itu nangis. Jadi waktu itu saya ingat betul saya baca surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila. Nangis. PSK nangis. Maka di situ saya berkesimpulan, oh, iki senajan wong elek, ternyata di dalam hatinya ada Allah. Ada Allah. Artinya apa? Mereka hanya butuh pertolongan, hanya butuh jalan. Maka saya bilang, jangan laknat mereka, jangan kemudian hakimi mereka, tapi bantu mereka minimal dengan doa. Kalau kamu tidak bisa membantu mereka, tapi tolong jangan laknat mereka. Kalau kamu tidak bisa seperti saya memberikan jalan kepada mereka untuk kenal Allah, jangan pernah hakimi mereka. Maka disitulah kemudian muncul bahasa saya yang terkenal di medsos itu apa? Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal Allah. Amin. Itu bahasa itu kemudian menjadi viral. Akhirnya begitu rakaat kedua, saya teruskan bacaan Qur'annya. Ini subhanallah. Akhirnya saya ikut-ikutan nangis. Apakah karena saya ingat dosa? Enggak. Ngapa Gus kita nangis? Aku gengsi. Lalu dia nangis masa aku orang. Kalau mereka nangis saya kagak. Malu kan gua. Saya ingat betul. Nanti kawan-kawan coba dilihat akhir dari surat Al-Muzammil itu bunyinya apa. Maka hari ini kalian yang bergelimang dengan dosa, barangkali kalian hari ini yang bergelimang dengan maksiat. Jangan kemudian kalian berputus asa. Ingat dengan apa yang saya bacakan ayat ini. Di rakaat kedua itu saya teruskan ayatnya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sunusahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tusu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabdaghuna min fadlillah. Coba perhatikan nanti akhir ayatnya. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah
huwa khairan wa a'zama ajra. Apa kata Allah? Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apa kata Allah? Mohon ampunlah kamu sama Allah. Mintalah ampun kamu sama Allah. Kata Allah. Kenapa? Karena innallaha ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaannya, Allah saja seperti itu. Kenapa kita kemudian membenci mereka tanpa dikasih solusi? Itu landasan awal saya. Maka ketika saya live di iNews TV sama di RCTI, ada ketua presidium 212 namanya Ustadz Yusuf Marta, itu mengecam habis-habisan dakwah saya. Saya dibilang apa? Penjual dan penista agama waktu itu. Jadi waktu itu beliau mengatakan ini dakwah yang memalukan. Waktu itu saya dijawab, gimana pendapat Gus Miftah ketika dikatakan dakwah Anda di dunia malam itu memalukan? Saya jawab. Waktu itu saya jawab, lebih memalukan mana ketika Anda melihat orang bermaksiat hanya menghakimi tanpa memberi solusi. Dan itu nggak dijawab sama saya. Karena bagi saya apa? Mereka itu tidak butuh dihakimi, tapi butuh didengar. Keinginan mereka untuk kenal dengan Allah itu besar, tetapi kesempatan yang ada itu kurang. Kalau orang-orang seperti mereka datang ke tempat pengajian, WTS datang ke tempat pengajian, maka orang mengatakan, wah belum dia ngaji. Karena mulut kita itu nggak pernah bisa digembok untuk mengatakan orang-orang seperti itu. Allah mau mabuk enggak ya? Ketika ada orang bertato datang ke pengajian, pasti akan dihakimi. Tato nerek. Begitu ada orang begitu dicat, abang kuning hijau, langsung saja mata kita itu melihat, kemudian mulut kita ini langsung menghakimi orang. Ini yang saya tidak suka. Akhirnya setelah pengajian itu kemudian mereka nangis, ngomong saya, Mas, jenengan ini kok lucu toh? Sholat kok di tempat seperti ini? Saya ditanya alasannya. Saya jawab, Mbak, Kanjeng Sunan Derajat itu pernah mengatakan begini di Lamongan. Wene ono ageman marang wong Buddha, wene ono tongkat marang wong Buddha. Berikanlah apa? Pakaian kepada orang telanjang dan berikanlah tongkat kepada orang buta. Maka dari sini kemudian muncul bahasa saya yang sangat familiar hari ini apa? Kibaskan sapumu di tempat yang kotor. Kibaskan lampumu, kibaskan sapumu di tempat yang kotor, terangkanlah lampumu di tempat yang gelap. Sing jenenge nyapu ini nggon sing kotor, sing jenenge ngumpake lampu itu di tempat yang gelap. Ini sekarang fenomenal bahasa itu di mana-mana. Karena saya katakan kepada mereka, orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat jelek dan orang jelek pasti pernah berbuat baik. Nggak mungkin nggak. Maka sebaik-baiknya tempat itu ada jeleknya, dan sejelek-jeleknya tempat pasti ada baiknya. Orang baik punya masa lalu. Almarhum Jeffrey yang kita kenal orang baik dulu memakai narkoba, tetapi jadi orang baik. Kalau orang baik itu punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Itu prinsip. Apakah ada dakwah yang seperti dilakukan oleh Rasulullah? Ada. Rasulullah itu punya sahabat namanya Nuaiman. Itu orang dua belakang Romo. Dia dekat dengan Rasulullah tapi tiap hari mabuk. Setiap kali mabuk dipecuti kalau Kanjeng Nabi. Tang-teng 80 kali, kan dijilid 80 kali. Besok ketemu Rasulullah, ya mabuk lagi, dia dipecuti mana? Pokoknya super gablek lagi. Nuaiman itu lalu lucu banget. Kanjeng Nabi dikerjani, ada orang bakul panganan, diajak ke rumahnya Kanjeng Nabi. Ayo Kanjeng Nabi makan. Kanjeng Nabi makan banyak, rumongso ditraktir sama Nuaiman. Begitu habis makan, Nuaiman pergi. Kanjeng Nabi kondo, "Lho Nuaiman, bikin gua bakul panganan kok ora mau bayar tapi apa jawabannya? Nopo pantes mosok kawula kok bayari Kanjeng Nabi." Nuaiman itu. Sampai akhirnya kemudian para sahabatnya Rasulullah itu melaknat yang namanya Nuaiman. Dasar pemabuk kamu, dosa besar kamu, fasik. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Janganlah kamu melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena di dalam hatinya cinta Allah dan cinta Rasulullah. Coba, itu Rasulullah seperti itu. Nih ya gue rasa nganggo dalil kuwi. Tak mabuk bae lah. Yang penting cinta Allah, cinta Rasulullah. Loh, beda bro kedekatan kita dengan Nuaiman. Nuaiman kurang ajar. Ada orang buta. Aku pengen nguyuh diterke sama Nuaiman diterke. Ternyata tidak diantar ke toilet. Ning imaman. Jadi akhirnya Nuaiman itu nguyuh ning imaman. Yang buta ini nguyuh ning imaman. Begitu nguyuh ning imaman, itu kan Nuaiman orang-orang bilang, kenapa kamu nguyuh di situ? Lah, aku diterke aja ning toilet. Oh, kurang ajar. Sopo sing ngeterke aku Nuaiman? Akhirnya yang buta ini bilang, tolong saya antar kepada Nuaiman. Delalah sing krungu ki Nuaiman.
Nuaiman kono, kowe pengen ketemu Nuaiman. Nggih. Diterke kepada Sayyidina Utsman yang baru sholat. Digajuni ndase karo sehingga orang-orang bilang, "Loh, Khalifah kok digajuni ndase iki apa? Khalifah sapa ini kan Nuaiman." Padahal saya ngeterke ada Nuaiman. Ini pemabuk. Tapi dia nggak boleh dilaknat. Artinya apa? Kita tuh nggak boleh melaknat orang karena orangnya, tapi laknatlah perbuatannya. Dan yang dilaknat itu adalah dengan cara apa? Mendoakannya. Yang menjadi persoalan itu kita menjadi hakim sendiri. Kita nggak pernah tahu orang-orang yang hari ini mabuk barangkali ketika Allah kemudian memberikan hidayah, dia akan lebih baik daripada kita. Dan itu yang saya lakukan di lokalisasi. Akhirnya mereka saya bilang, "Mbak, kalian mau nggak ngaji sama saya?" "Loh, neng tempat ngelonte kok ngaji toh Gus?" Saya bilang, "Ya suruh aku lah ke tempat lokalisasi untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk ngelonte," lah bilang. Mereka akhirnya bilang, "Gimpun derek." Akhirnya saya ingat betul waktu itu pengajian pertama kali dihadir oleh 30 PSK dengan pakaian terbuka, dengan menggunakan pakaian dinasnya masing-masing. Awal-awalnya, kalau sekarang Anda lihat di Instagram atau di Facebook saya yang terakhir itu udah berjilbab macam-macam. Akhirnya mereka datang, saya duduk di atas, saya bawakan konsumsi sendiri. Jadi dari awal sampai hari ini Anda bisa cek ke lokalisasi, itu pengajian semua yang membiayai saya sendiri. Konsumsi macam-macam, kalau butuh apa, bulan puasa besok mereka sebelum pulang ke kampungnya saya ajak buka puasa bersama di restoran, semuanya saya biayai sendiri. Begitu saya pengajian di situ ya sudah, mereka mulai ngaji, ada yang nangis, ono sing budani kiai ini ya ono, Pak Ustadz ini. Kan saya bingung mau saya lihat dosa, orang Pak Mubadir. Itu tahun 2001 kalau nggak salah. Sejak saat itu semuanya silent, artinya silent, tidak ada kemudian ini dimasukkan ke media. Bahkan ketika kemudian saya mengamukan untuk masuk ke dunia malam, ke kafe-kafe, diskotik, itu yang saya lakukan seperti dakwahnya Rasulullah. Saya surati. Yang ownernya itu rata-rata orang Nasrani dan Cina. Saya surati. Boleh nggak saya ngaji di tempat Anda? Ada yang nolak, ada yang nolak gelap, ada yang lucu. Ada satu tempat namanya Teras Cafe di Jalan Ceturang. Ini kafe dan karaoke. Itu minta tolong saya gara-gara mau menghadirkan Julia Perez di acara anniversary kafenya. Tapi dapat ancaman dari ormas Islam agak keras. Pokoknya wanita nekake Julia Perez, geruduk. Manajernya datang ke saya, namanya Mas Ajis. "Gus, bisa nggak kami dibantu mengamankan konsernya Julia Perez di tempat kami?" Saya bilang, "Saya amankan, tapi syaratnya satu. Bareng itu anak-anak harus boleh ngaji." Mereka mikir orang Cina kan, waduh kok ngamanke tapi syaratnya kudu ngaji. Akhirnya 2 hari sebelum acara saya ditelepon, "Gus, oke, anak-anak mau ngaji sama Gus Miftah asalkan mengamankan Julia Perez." Akhirnya dari bandara saya jemput sampai ke hotel sampai konser. Begitu konser ormas ini liwat, sudah bawa pedang macam-macam. Saya cuma 10 orang waktu itu kan, betul. Pikir saya, aku mati niatku orang mati bilani Julia Perez. Aku kudu mati dipateni orang mergo kafir. Tapi karena saya pengen siar ngaji kepada mereka, saya duduk di atas motor sama teman-teman tuh, cuma 10 orang tanpa membawa senjata apapun. Mereka datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jawab, Sami Allahu liman hamidah. Malah kancaku jawab, Rabbana walakal hamd. Alhamdulillah atas izin Allah mereka bablas tanpa menyentuh tempat itu sama sekali. Dan sampai hari ini sudah 14 tahun mereka ngaji dengan saya. Jadi soal ngomong-ngomongku mana? Besok korban, nggih. Besok ke panti asuhan, nggih. Besok membantu pondok pesantren sana, nggih. Artinya apa? Bahwa kemudian butuh keberanian di situ. Makanya banyak orang yang kemudian ikut saya ngaji, Gus-Gus itu gagal. Kenapa? Begitu ngasuk sekali 2 kali akhirnya mereka ikut-ikutan terperosok, akhirnya ikut minum dan lain sebagainya. Dan wallah, demi Allah saya bersumpah sampai hari ini setetes alkohol pun saya tidak pernah merasakan. Karena saya punya prinsip, kalau saya ikut-ikutan minum, saya tidak berhak untuk nasihati orang minum. Jangankan minum, saya itu merokok saja tidak. Merokok, karena jarang tuh orang NU yang tidak merokok itu. NU kan rokoknya pakai dalil kemarin, ini Ahmed itu Pak. Saya tidak merokok sama sekali. Makanya kalau saya mulai pengajian ini cangkeme NU atau Muhammadiyah itu enggak boleh kan ya. Didelok saka cangkeme ketok. Cangkeme mambu asbak iki NU. Tapi wali kota Jogja itu Muhammadiyah tapi ngerokok dia. Oh, kowe Muhammadiyah apa ngerokok? Nggih Gus, kula nyen Muhammadiyah. Tapi soal ngerokok kula melu wong NU.
Akhirnya saya masuk Bali dan yang viral itu kejadiannya di Bose Bali. Itu kafe paling besar di Bali. Saya datang, karena udah lama saya nggak ke situ. Begitu saya di Bali, saya ditelepon Gus ada pengajian di Bali, apa ada anniversary ulang tahun di Bali, mau datang. Akhirnya saya datang. Begitu saya datang udah kayak artis itu. Gusnya datang, tepuk tangan, saya naik panggung, saya ajak sholawat. Wartawan banyak ternyata di situ, kemudian diposting, akhirnya 2 hari kemudian masuk Lambe Turah. Cangkem Turah. Akhirnya itu kalau sampai ditanggapi subhanallah. Akhirnya kemudian saya ke Belanda, besok ke Amerika, kemana-mana itu gara-gara 1 menit merubah image orang-orang kafir terhadap Islam. Mereka mengatakan apa? Orang-orang Amerika, orang-orang Inggris yang menemui saya kemarin terakhir di TV Rusia. Mereka mengatakan apa? Pandangan kami terhadap Islam langsung berubah ketika kami melihat dakwahnya Gus Miftah. Saya tanya, pandangan Anda sebelumnya bagaimana? Menurut kami Islam itu radikalis. Menurut kami Islam itu keras. Ini lucu. Dunia Islam, agama yang berkaitan dengan nilai dan etika ternyata bisa diterima di dunia maksiat. Ini bagi saya super amazing bagi mereka. Bagi saya ini dahsyat. Agama bisa diterima di tempat maksiat. Saya masih ada tulisan dari wartawan Reuters itu bagaimana kemudian mereka takjub dengan pola dakwah yang saya sampaikan. Akhirnya saya jawab, karena beginilah pola dakwah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi kita tahu bulan yang pasar. Kanjeng Nabi makan begini, makan sambil begini di pasar. Kalau itu neng angkringan lah, neng kafe 3 ceret, kafe 3 ceret angkringan. Begitu Kanjeng Nabi itu dah, ono lonte liwat. Jadi zaman Kanjeng Nabi itu sama lonte. Karena bisnis tertua di dunia itu adalah bisnis prostitusi. Gak ada yang mengatakan tertua itu bisa prostitusi. Jadi Kanjeng Nabi lah mangin gantengnya ramu. Nabi Yusuf itu kalah ganteng karo Kanjeng Nabi Muhammad. Wong dunia saiki niki mung sebagian kecil dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau keluar yang mati lampu, begitu Kanjeng Nabi keluar langsung terang. Karena anta nurun fauqon. Kanjeng Nabi itu kalau keluar dari rumah siang hari, maka sing silau bukan Kanjeng Nabi ke matahari, tapi mataharinya silau kepada Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi keluar dari rumah, mataharinya bengok. Wow, silau men. Makanya kenapa setiap Kanjeng Nabi itu keluar pasti ditutupi awan. Kenapa? Karena matahari malu ketemu Kanjeng Nabi. Dan Nabi Muhammad tidak punya bayangan sama sekali. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan bayangan Kanjeng Nabi diinjak oleh orang lain. Maka beliau nggak punya bayangan. Itulah saya kasih gambaran betapa dasarnya Kanjeng Nabi. Wah, luar biasa. Berarti orang mungkin Kanjeng Nabi ireng kayak Mas Purno orang mungkin. Penting endo Pak Pur. Pak Pur ini jenenge tambah Irma lah. Irenge Masya Allah. Jadi begitu dahsyatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu kemudian karena terlalu ganteng, dia mukjizatnya nggak terlalu banyak. Yang kemarin saya dikatakan di Al-Barokah itu. Karena kalau sampai mukjizat Kanjeng Nabi terlalu banyak ini bahaya. Akan menjadikan orang justru menyembah Kanjeng Nabi, tidak menyembah Allah. Itu yang terjadi dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu karena sakti nggak umum, bisa ngurip ke wong mati, bisa melakukan dhuwur banyu. Akhirnya orang justru menyembah Nabi Isa, tidak menyembah Allah. Maka kemudian mereka mengenal dengan nama Yesus. Yesus. Kalau saya cerita sama Deddy Corbuzier yang ini saya pulang insya Allah ketemu sama dia dan dia janji sama saya sebelum Ramadan atau di Ramadan dia akan mualaf. Allah kalau mau melakukan berbanyu aku ya iso Gus kayak musuh lapan gitu. Dan saya melihat Deddy Corbuzier bisa berjalan di atas air dengan trik dia sulapan. Orang mau Nabi Isa aku ya iso. Lah Nabi Muhammad itu karena sifatnya biasa ya, aku lu kama yakulul abdu. Aku makan seperti kaulo itu makan. Kanjeng Nabi itu kalau makan pernah kakinya jangan begini di angkringan, di warung gitu. Sehingga para sahabat mengatakan Kanjeng Nabi kok kayak budak kemangane. Sampai jenis seperti itu. Karena Kanjeng Nabi pengen menampakkan bahwa dia itu juga manusia biasa. Yang beliau harapkan apa? Kalau nanti dia mati, orang kemudian tetap menyembah Allah, tidak menyesali terlalu dalam kematian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau makan ono londen liwat, dihampirke karo Kanjeng Nabi. Mbak rene Mbak melu mangan. Sing ngampirke wong ganteng, moro. Tapi Kanjeng Nabi itu ngampirke perempuan ini untuk didakwahi. Itu lah awak meneng Korea kok nyeluk anu yo. Mbak mriki piro? Langsung sama mbak-mbak Korea dijawab tuman.
Akhirnya Kanjeng Nabi bilang, kamu mau nggak mau makan di sini? Mau, asalkan kamu yang mengambilkan. Kanjeng Nabi ambil piring, kemudian dilatih. Begitu dikasih makanan ditolak sama perempuan ini. Saya nggak mau makan yang itu. Dia tanya, Kanjeng Nabi tanya, lah pengen makan sing ndi? Saya pengen makan sesuatu yang sudah ada di dalam mulutmu. Gantian Kanjeng Nabi dirayu karo londene ini. Aku pengen mangan apa sing momplok. Setelah itu kemudian Kanjeng Nabi menyatakan, aku ini nabi, tak dakwai. Ini dakwah, ini dalil yang kemudian saya gunakan. Kanjeng Nabi tidak mengatakan dasar kowe londe, enggak. Maka saya meyakini begini, sejelek-jeleknya orang itu di dalam hatinya pasti ada Allah. Yang saya kasih contoh. Lah ono wong jajan PSK, moro ning tempat lokalisasi, ketemu germo sama ketemu kiai. Kuwi mesti sing disungkemi germone apa kiai? Tetep kiai ini. Saya pernah malam-malam inspeksi ke sana. Ada teman saya kemudian pengen ngelonte di ketemu saya. Isin dia, aduh isin lah ketemu isin. Dan ketika saya berjalan dengan germonya, ternyata yang disungkemi saya. Germone sing golek WTS ora disungkemi. Ini artinya apa? Neng atine wong elek karo kiai dikenal gitu. Mesti ngajeni waduh ana kiai ya isen. Ora ono aku nang lokalisasi ketemu mas-mas jajan PSK langsung ngomong, "Gus, aku ngelonte." Wah, aku ditraktir, Gus. Artinya apa? Di sinilah kemudian saya meyakini bahwa orang-orang yang beriman itu adalah apa? Alladzi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatul imana. Orang yang di dalam hatinya itu ada Allah, nggak boleh kita laknat. Nggak boleh kita laknat. Justru bagaimana kemudian Allah yang ada di dalam hatinya itu semakin tumbuh dan berkembang. Allah, 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 Allah. Dan ini memang nggak bisa dilakukan oleh semua orang. Sampai Pak Said Agil ketika manggil saya di PBNU itu beliau mengatakan, wis nih lanjut no. Lah kayak Pak Sekjen Pak Helmi kira bakal kuat. Wong mlebu ora mungkin mulai meneh. Karena memang berat Ferguson, berat. Cukup saya saja Ferguson. Harus ada itu Ferguson. Dan selama itu alhamdulillahirabbil alamin dengan segala godaannya sampai hari ini saya fan-fan saja. Istri saya mengizinkan. Dan sampai ini juga nggak pernah ada masalah. Orang kemudian orang duduk ke rumah, jeruk tanggung jawab alhamdulillah nggak ada. Karena saya meyakini bahwa kemudian saya mampu melakukan ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmahnya adalah sekarang hampir di semua tempat prostitusi di Indonesia, dunia malam, kafe, diskotik, semuanya telepon saya. Gus, kapan kami didatangi? Dulu saya yang buka mau dipateni sama orang, sekarang justru saya ditelepon. Di Bandung itu ketua premannya se-Bandung. Kapanpun Gus bisa datang ke Bandung, kita kumpulkan preman, kita kumpulkan mbak-mbak yang kerja di dunia seperti itu. Dan saya tidak pernah manggil, aku nggak ngomong lonte lah, bahasa ngaji aja. Kalau sama mereka saya nggak pernah manggil lonte. Mbak-mbakku yang saya sayangi, mbak-mbakku yang terhormat, justru saya bombong. Kalau saya nggak sampai salah, dihajar sama seperti yang lain. Karena saya ini adalah copet di hati mereka. Kalau copet di terminal itu goblok, karena yang dicopet adalah dompetnya. Karena kan digebukin dasil. Aku sudah copet hati ini. Lah artinya harus kecopet, jangankan dompetnya, dompet liyane diwenehi. Sebaik kok. Alhamdulillahirabbil alamin, itu sekelas. Ya kalau saya ceritakan itu sudah begitu banyak skripsi, banyak tesis, banyak disertasi, tulisan, buku yang menulis tentang hal itu. Kalau kemudian saya dikira ini yang memviralkan salah, tahun 2015 terakhir, saya diminta sama Kick Andy untuk hadir di Kick Andy. Gus, tolong ceritakan testimoninya pengajian di dunia malam. Saya tolak. Waktu itu saya bilang sama mereka, saya tidak mau dianggap mempublikasi kajian saya di dunia malam, di lokalisasi, untuk saya mendapatkan popularitas. Saya nggak mau. Kalau kemudian ini kemudian hari terbuka di mata dunia, itu sudah jalannya Allah. Sudah jalannya Allah. Sampai saya bilang sama istri waktu itu, tolong jangan pernah buka komentar-komentar yang ada di dalam itu. Karena awalnya nggak ada yang mendukung, Mas. Semuanya menghujat. Zina mata, dasar kamu dajjal. Saya di acara on the spot reveal itu dibilang, apa hinaan yang paling berat? Saya dibilang dajjal. Gus Miftah marah nggak? Enggak. Emangnya ada dajjal ganteng? Kalau kata sih aku satu santai
aja kan. Ya barangkali seperti itu saja. Mudah-mudahan kita tidak menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tapi jadi orang yang bijak ketika melihat orang lain. Ketika melihat kawanmu itu bermaksiat, kamu doakan. Kamu hujat seperti apapun, mereka nggak akan kembali. Tapi ketika kamu berdoa, siapa tahu dari sekian banyak orang yang mendoakan orang yang maksiat itu justru akan mendatangkan hidayahnya Allah SWT. Amin. Jadi aku cuma, ayo sholat, aku baru mabuk, misalnya apa ya sholat. Senajan aku mabuk, ayo tetap sholat. Engko ora ditompo, urusan ditompo, ora kira urusannya awake dhewe tapi urusan itu. Itu yang saya bilang ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jazaa la amal. Dunia itu ladangnya amal, tidak ada balasan, dan akhirat itu ladangnya balasan, tidak ada amal. Jadi ning dunia kaya apa kira bakal kita balasan. Jadi salah awakmu Jumatan dhisik men ganteng. Ora ono urusane. Dasarnya kowe merokok sih tetep. Jadi orang berbuat baik itu balasannya tidak ditampakkan di dunia. Orang berbuat maksiat juga tidak ditampakkan di dunia. Ayo. Kowe iki bar salat, ora kok kemudian dadi ganteng utawa kowe bermaksiat. Tidak mungkin ditampakkan di dunia. Umpamane, mohon maaf onte. Orang mungkin kok balasan itu langsung ditampakkan di dunia. Langsung manukmu munter umpamane. Ora iso lurus umpamane bengkong. Enggak. Kenapa? Karena dunia ini tidak bisa memuat pahala dan dosa. Loh, saya ingin contohnya ya. Orang yang mensolatkan jenazah itu pahalanya mendapatkan gunung emas. Loh. Pertanyaan saya Mbak Mutin, Mbak, kamu gunungnya emas piro? Orang gitu. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya apa? Lebih baik daripada dunia seisinya. Ayo, langsung sholat Mas Purno. Iso, lawan sampai ini sholat kabeh, kebagian dunia bagian ngendi. Maka tidak ditambahkan di dunia. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu dihukumi oleh Allah apa? Mulutnya dimasukkan api yang terbuat dari rantai. Ketika masuk, mulutnya keluar dari tuburnya. Dan apa kata Rasulullah? 1 biji rantai itu ketika dilemparkan ke dunia, kebakar berikut isinya. Ayo, lakukan ninggal ke pisang, ninggal ke bola bali. Entek dunia ini. Maka tidak ditampakkan di dunia. Lah, sekarang begini. Lah aku bar sedekah bantu masjid OS Al-Qarni, aku baru pengajian bantu infak. Kok rezekiku lancar, Gus? Apakah itu bukan balasan? Bukan. Itu namanya rihul qabul, baru baunya balasan. Yang menandakan bahwa amalmu diterima oleh Allah. Balasannya kapan? Besok di akhirat. Memang ambune tok nyenengke. Apa meneh balasannya? Padha, kowe kok bar medok, kok umpamane kowe nguyuh manukmu panas. Itu bukan siksaan. Tapi baru ambune siksaan. Ambune lara, Bro. Apa meneh siksane gitu. Jadi orang salahnya itu di sini. Maka saya pernah diskusi sama Ustadz Yusuf Mansur ketika dia dihujat banyak orang gara-gara persoalan sedekah. Yang kemudian setelah bersedekah pengen ini untuk ini kesalahan di bahasa komunikasi. Bahwa itu sebenarnya belum balasan tapi baru baunya balasan. Kok seorang suami istri ini berbuat baik kemudian keluarganya sakinah menyenangkan, itu bukan balasan. Ini baru baunya saja. Kok wong wedok manut karo wong lanang kemudian diberikan kemudahan, ini bukan balasan, baru baunya balasan. Ya, makanya ibu-ibu seperti itu, berbuatlah baik dengan suamimu. Jangan menolak perintah suamimu apapun. Bojomu njaluk, kowe kesel tetap dilayani. Aku kesel ya Mas, lah terus pripun? Pun prasmanan mawon. Prasmanan pripun tok mang buka dhewe, tutup dhewe. Jadi njaluk kok mau ya hati-hati. Barangkali seperti itu. Ada pertanyaan sih Mas. Monggo kalau mau tanya. Monggo Mas, kalau mau ada yang tanya silakan, mumpung waktunya masih ada. Santai saja. Ya, silakan. Iya, monggo Mas. Berdiri enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tri dari Purwodadi. Pak Mahyan ya. Ahmad. Ini Gus, saya sering melihat Gus Miftah di YouTube, sering melihat ceramah-ceramahnya di nightclub, di tempat malam, bahkan di lokalisasi. Sepertinya itu mirip saya. Kalau Gus Miftah itu ceramah, kalau saya maksiat terus. Pertanyaan saya Gus, saya sering maksiat tapi juga kadang juga beribadah juga. Itu hukumnya gimana Gus? Sekian dan terima kasih.
Terima kasih. Wong maksiat iki ngaku iki apik daripada maksiat orang ngaku. Jadi cara maksiat iki neraka tapi jujur iki surga. Jadi malaikat yang mendasi. Orang yang berbuat maksiat di dalam beragama itu disebut fasik. Fasik. Orang fasik itu ya orang berbuat maksiat. Nah, makanya saya selalu bilang, manusia itu saya bagi 3 tadi. Yang amar ma'ruf nahi mungkar, sing apik dilakoni, sing elek ditinggalke. Utawa orang iso ninggalke sing elek, sing apik aja mau sekali-kali mau tinggalke. Kula orang iso larene maksiat, salat aja ganti lareng. Itu dinamakan amar ma'ruf nyambi mungkar. Jadi apa elek? Maka kemarin saya ceritakan, pengajian saya terakhir di Sarkem itu saya nangis. Ada ibu-ibu, ada mbak-mbak PSK mengaku begini. Jujur ya Gus ya, saya itu memang ahli maksiat, saya melayani tamu. Dan saya sangat galau kalau saya menerima tamu laki-laki itu menjelang adzan subuh. Nah kenapa Mbak? Pas saya lagi sekumpul dengan tamu saya, urung rampung, urung adzan. Sholatu khairum minan naum. Kan aku galau Gus. Ijek kelon, urung adzan. Terus gimana Mbak biasanya? Ya kalau saya minta pengertian sama tamu, kalau bisa break dulu. Apik banget tapi tolong yang gue break bro. Artinya apa? Seorang PSK saja punya pemahaman seperti itu. Jadi lah kowe kerung mongso rung iso ninggalke elekmu, aja sekali-kali ninggalke apikmu. Maka dikatakan apa? Ikutilah perbuatan burukmu dengan amal baikmu. Kowe kadang-kadang tuku botol iso ribuan won. Sedekah mak plekenyi. Ora imbang, Bro. Ora imbang. Itu lho. Yo lek kono mongsone ngono tak bayar damku lah. Hidup kita aku bayar dam. Yo lu kok sampai maksiat. Saya begini kok, kalau saya itu di luar ini sama-sama baiknya. Kok aku kene njaba traktir kancaku apa? Wis tak gawa mulih, ya minimal padha. Karo tak pangan ning njaba. Jadi apa? Ya mosok sing ning njaba disenengke, mosok sing ning omah ora. Ini sing maksiat tak ikuti kok mosok sing apik ora. Aku batuku botol regane 1000 won, ya aku sedekah lah 1000 won di masjid. Soalnya apa? Kadang-kadang hero semangat kita itu untuk maksiat tinggi tapi untuk ibadah tidak ada. Ini bahaya. Itu namanya hati yang mati. Hati yang mati. Jadi kalau memang kamu belum bisa meninggalkan maksiat, jangan pernah tinggalkan kebaikan, jangan pernah tinggalkan sholat. Kayak mbak-mbak Sarkem itu, bengi kerja, isu subuhan sholat, bengi kerja meneh, sholat meneh, kerja meneh, sholat meneh. Ini gue beri penbah, wis ora apa-apa. Oh ora apa-apa. Lah terus beri tugas mungkin piye carane gawe malaikat mendasi. Lah bahasa-bahasa saya seperti ini banyak kontroversi terutama di kalangan kiai-kiai yang luar biasa suci. Bukan sok suci loh ya, luar biasa suci. Saya dihujat gara-gara seperti itu. Contoh bahasa saya yang dipelesetkan sampai media. Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu nggak usah ikut-ikutan bermaksiat. Di media keluarnya apa? Gus Miftah mengatakan bodi maksiat rokok semuaton artinya duwe Gusti Allah. Kan beda pemahamannya ya. Dan ini banyak bahasa saya yang kontroversi gara-gara seperti itu. Ya saya memahami serapopo karena tidak semua orang harus cinta dengan dakwah kita. Lah semua orang itu dituntut cinta, berarti Kanjeng Nabi nggak mungkin gagal. Semua orang pasti ikut Kanjeng Nabi. Sekelas Nabi Muhammad pun itu masih dicaci dan dimaki. Maka prinsip saya kemudian apa menggunakan ilmu tawadhu. Jadi ngene lho. Kowe omongan ning ngene. Jenenge wong tawadhu. Watu kuwi dasare apa? Yang pernah saya posting di Instagram yang ramai. Watu kuwi dasare apa? Mau uncalke ning kali mesti mendelok. Arep mau umbul-umbulke kaya apa tetep mendelok. Gabus ke dasare enteng. Arep mau delep-delepke kaya apa tetep mundur. Pari ki lho ana isine. Arep mau dangak-dangake kaya apa tetep mundur. Tapi lah pari ki ora ono isine arep mau dungluk-dungluk kaya ngopo tetep dana. Jadi awake dhewe itu jangan takut diremehkan sama orang, jangan takut dicaci maki sama orang. Duit 100.000 kuwi dasare regane larang, arep diidak-idak kaya ngopo tetep 100.000. Duit 1.000 kuwi dasare nilainya rendah, arep dikai minyak wangi diumbul-umbulke kaya ngopo tetep 1.000. Ayo awakmu pilih ndi? 1.000 mambu minyak wangi apa 100.000 mambu yo wedhus? Tetap wae 100.000 senajan mambu yo wedhus. Jadi hinaan orang itu tidak akan pernah mengurangi nilai kita selama kita baik. Sing ana kuwi wong susah ngrasani wong seneng. Ora mungkin wong seneng ngrasani wong susah. Sing ana kuwi wong ning mburi ngrasani sing ning ngarep. Artinya apa? Kalau kemudian kita dibicarakan orang di belakang kita, itu artinya hidup kita jauh lebih maju daripada mereka. Yang di bawah ki ngrasani sing ning dhuwur.
Orang mungkin sing dhuwur ngrasani awake dhewe. Ana niki awake dhewe ngrasani Pak Prabowo, orang mungkin Pak Prabowo ngrasani awake dhewe. Ana niki awake Pak Mas Pur ngrasani Pak Jokowi, orang mungkin Pak Jokowi ngrasani Mas Pur. Kayak piye tak mirip wis Al-Qarni ora. Ana nek wong cilik ngrasani wong gedhe dan wong gedhe ngrasani wong cilik. Artinya nek awake dirasani karo wong, kuwi berarti posisi kita lebih menyenangkan daripada mereka sing ngrasani. Itu yang saya pakai. Maka walaupun kontroversi apapun, wis nyantai saja, wis pasrah karo Gusti Allah. Jadi lah aku jek seneng maksiat, aja mau tinggalke salat. Wis suwe bosen. Saya ingin lho, sak enak-enake panganan kuwi ana bosene apa? Bosen. Mangan sate iki enak, 5 tusuk cangkemmu wis kesel. Mesti bosen. Sak enak-enake kelon, aku karo bojoku. Wah, 2 ronde lah, ampun. Orang 10 rondo ya sempal koyo. Lah wong sing enak wae ana bosene kok. Apa meneh sing ora enak? Saya bilang sama mbak-mbak di kafe, semalam saya pengajian sana beberapa hari yang lalu. Saya bilang, kiai-kiai kae mbak, tak jak liwat. Wah, aduh gemi apa toh ketok enak. Kuwi cangkeme kiai. Ndelok wong maksiat aja masih pengen. Lah, sekarang kita balik. Wong ahli maksiat ketika melihat orang berbuat baik harusnya mempunyai perasaan yang sama. Waduh, enak ya jadi ahli ibadah. Kan begitu. Sing seneng ngibadah wae ndelok ahli maksiat cek pengen. Sing ahli maksiat yo kudu pengen ketika melihat ahli ibadah. Ada yang lain? Monggo. Ada yang lain? Nah, apa Mbak Bisa? Kamu jangan curhat suamimu loh ya. Pas pertanyaan saking regang. Jadi pas pengajian ini kan napa jenengan sanjang. Yang ingkang sering selawatan niku kan makanya matine kan diurkit yang selawatan. Yeah. Nah, yang sing hubungi dangdutan diurkit yang sing hubungi dangdutan. Nah, napa selawatan sing di Dangdutke. sing didangdutke niku Itu hadisnya begini. Itu kenapa saya tidak mau berhenti ngaji. Sampai istri saya marah-marah. An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamati. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dulu ibunya Mas Sofik tanya sama saya begini. Dia hafal Quran 30 juz. Apakah kalau saya mati besok ketika saya sering membaca Quran, apakah mati saya dalam keadaan membaca Al-Quran? Saya jawab, iya Bu. Dan benar, ibunya Mas Sofik mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Subhanallah. Kiai saya Rozi Lamongan, matinya ketika berangkat ngaji, karena kebiasaannya adalah ngaji. Gitorolis, artis tua dulu. Dia punya cita-cita pengen mati ketika ngaji dan pada hari Jumat. Allah kabulkan. Padahal dulu maksiatnya kayak ngopo Gitorolis. Mau 5 dilakoni kabeh. Saya dulu juga mau 5 sama, mantep mangan menu meropo. Lah, orang yang kebiasaannya hidup baik, maka dia akan dimatikan dalam kebaikan. Lah kebiasaannya maksiat. Ya aku ya orang dene-dene wong sing mabuk. Saya punya kawan gawane bengi ngabuk. Tak nasihati terus. Allah ora percaya karo cangkemmu aku, Gus. Dan dia meninggalnya apa? Pegang botol, waktu itu dia minum apa ya? Sifas. Ciuplastikan. Nah, Cifas kan mahal. Cifas ciuplastikan. Kan jeneng minumannya macam-macam toh. Kontru ya. Begitu dia minum, mau jiar apa? Mati dalam keadaan mati. Lah orang yang sholawatan dia sama. Ketika dia cinta dengan Rasulullah, matinya dengan sholawat. Pertanyaannya, boleh nggak lagu dangdut untuk sholawat? Boleh. Si sholawat itu kemudian yang dilihat oleh Allah itu ternyata adalah mahabbahnya, rasa cintanya. Kalau kamu pernah baca Al-Barjanji, itu adirillahu maqabrahul karim, itu nggak fasih, makhorotnya salah, itu diterima sama Allah. Yang penting adalah mahabbahnya, cintanya kepada Rasulullah. Lah wong maca sholawat saya itu memahami padha karo wong ngombe obat. Ana kalane nganggo banyu putih, ana kalane nganggo gedang, ana kalane nganggo sego. Mlebune malu mana? Sholawat nganggo jazz ora apa-apa. Nganggo dangdut ora apa-apa. Rok sak isine ya ora apa-apa. Yang penting adalah mahabbahnya. Ning gobloke wong saiki nduk, itu banyak orang yang menganggap setiap Arab itu adalah sholawat. Iki sing goblok. Jadi saya pernah dicurhati sama Via Valen, itu dia bilang, "Bah, saya di demo ya, Bah." Lah ngapa, Dok? Gara-gara saya menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Lah orang-orang itu nggak terima, Via Valen nggak pantas sholawatan yang panggung dangdutan. Dia tanya sama saya, apakah benar Bah Din As-Salam itu dangdut? Saya jawab, salah. Din As-Salam itu bukan sholawat. Berarti boleh. Itu kan lagunya artinya apa? Agama perdamaian. Din itu agama, As-Salam itu selamat, damai.
Itu dinyanyikan di mana-mana boleh, jangankan di panggung dangdut. Mas Pur karo ngising oleh kok. Karo ngeden kan. Ilahadil mata fi masa. Itu bukan sholawat. Nah, artinya saya memahami bahwa sholawat itu adalah ibadah yang paling enteng. Awakmu kerja di pabrik, ya daripada ngelamun sing ora-ora ya karo sholawatan ya apa-apa. Saya itu punya jamaah di Boyolali, gaweane mung tukang perah susu sapi. Tapi setiap kali dia megang susu sapi sholawat. Anaknya papat jadi wong kabeh. Orang-orang harus jadi sapi orang. Jadi aku keren kok. Baca wudu, masuk kandang sapi, sapi ini toke, dicekel susu nih. Mengenai kan kondang Superboy itu, susu perawan Boyolali. Susu perah Boyolali itu kan. Begitu dia pegang itu sholawatan. Anaknya luar biasa karena sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala makanya bojone Mbak Anjaf iki ngono mlebu kamar selawat. Allahumma sholli wa sallim ala itu ibadah yang paling ringan kata kiai, kata imam-imam. Jadi boleh. Yang dilihat nanti ibadahnya bukan dangdutnya. Lagu itu kan universal loh. Kalau sholawat itu khusus. Kalau lagunya itu kan universal. Makanya tak dulu pernah kontroversi karena nyanyikan lagu gereja dengan isinya sholawat. Haleluya, sholatullah itu waktu itu tak. Karena lagu itu sifatnya universal. Oh, barangkali ada yang mau nanyakan lagi. Kita mulai pertanyaannya dengan membaca doa Allahumma barik lana fi ma Ternyata di Korea sama dengan di Jogja ngamal yen orang ngemil ngomel. Sambil menikmati, monggo kalau ada yang mau menanyakan lagi, santai saja.
bertanya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahfud dari Cilacap. Ini pertanyaan begini Gus, ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan kedua nanti lucu, tapi pertanyaan pertama Pertama dulu ya. Jadi di media sosial kan rata-rata jamaah di Korea itu jamaah YouTubiah Gus. Jadi sering melihat ulama yang saling mencaci maki, terutama ulama-ulama yang bisa dikatakan ulama tanpa dalil gitu, tapi hanya dengan argumen-argumen yang argumennya itu keliru atau enggak walau a'lam. Tapi terutama yang tidak disukai adalah ulama-ulama dan organisasinya, yaitu NU dan Muhammadiyah. Kadang sering dicaci maki gitu oleh ulama tersebut, dan dia mengaku ulama. Bagaimana solusinya kita menanggapi itu Gus? Artinya kita harus bagaimana reaksinya, artinya condong kemana? Kalau saya pribadi terus terang dengan ulama, karena ulama warasatul anbiya dan organisasinya juga dibikin tidak main-main, Muhammadiyah dan NU dibikinnya juga nggak main-main. Jadi itu yang kadang-kadang yang lain-lain gitu tuh, kadang mencaci maki ulama si fulan begini nggak benar gitu. Jadi kita sebagai jamaah YouTubiah kadang merasa bingung gitu, kenapa ulama kok zaman sekarang seperti itu. Itu minta pencerahan. Kemudian pertanyaan kedua, ada desas-desus. Saya sendiri pernah dengar dulu waktu belum ke Korea, Gus Miftah itu punya jimat tongkat bisa menjadi ular seperti Nabi Musa gitu. Jadi dalam dakwahnya itu selalu siapa saja dihadapi gitu Gus. Jadi mohon dijelaskan, atau itu memang hanya rumor saja gitu Gus. Masuk Pak kok. Silakan yang masuk onde-ondenya. Yang pertama, saya kemarin pas di Hongkong dapat pertanyaan begini. Di 01 ada ulama, di 02 ada ulama. Ini menurut Gus Miftah, ulama yang baik yang mana? Saya bilang, yang jelek yang mana, yang baik yang mana? Sungguh sangat disesalkan. Baik dan buruknya ulama hanya dengan barometer pilpres. Saya nggak setuju. Bagi saya yang di 01 baik, yang di 02 baik. Kalau kemudian ada tidak baik, itu bukan ulama, tapi oknum ulama. Jadi saya nggak mau baik dan buruknya ulama itu hanya dihitung dari barometer pilihan presiden. Kan nggak nalar itu. Pilihan presiden 5 tahun sekali kok, untuk barometer kiai api opo elek gitu. Saya nggak setuju. Makanya kalau kemudian mohon maaf, saya kemarin banyak kritik kayak Neno, kayak Gus Nur, itu bukan, nggak ada kaitannya dengan pilpres. Karena toh sudah selesai. Tapi itu ketika berbicara ilmu, bahwa yang mereka lakukan itu salah. Kalau contoh begini, saya mengkritik ketika sholat Jumat itu dilakukan di Monas dan ngomong politik justru di masjid. Bagi saya aneh. Tapi saya juga tidak setuju kemudian orang dangdutan meninggalkan sholat. Kan dua-duanya melakukan itu. Artinya saya imbang. Karena yang saya lakukan bukan dalam rangka kampanye pilpres, tetapi berbicara ilmu. Bahwa yang disampaikan oleh Sinur Sugiharja, contoh masalah mubahalah, itu jelas salah. Mubahalah kuwi ono sarate. Ada yang menuduh, ada yang tertuduh. Sama-sama datang ke satu tempat janjian, kita sumpah mubahalah. Saya bersumpah demi Allah mengatakan bahwa Anda mencuri. Dan yang dituduh mencuri, demi Allah saya tidak mencuri. Disaksikan oleh Allah dan malaikatnya, bila perlu disaksikan oleh jamaah. Itu namanya mubahalah. Kalau dia bersumpah tidak ada lawannya, itu namanya bukan mubahalah, tapi sumpah debus. Karena mubahalah itu ada syarat dan rukunnya gitu. Nah ini kenapa dia mubahalah seperti itu? Bagi saya malah menghina Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran itu hanya untuk tameng bersumpah. Quran kayak dhuwur gitu. Dan ini kan gak ada kaitannya dengan politik. Maka ada kemarin udah mengatakan Gus Miftah ngomong politik di Korea. Loh, saya tidak ngomong politik, saya ngomong ilmu. Mosok kelas Quran mau numpuk indasi wong gitu. Padahal Quran kan ampuhnya bukan secara fisik, tetapi isinya hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya Quran itu mau subah-subah kaya ngopo tapi ora mau waca, ya ora manfaate gitu. Mendingan suwek-suwek tapi mergo di waca.
Mila orang-orang sekarang punya prinsip bojo tuwek itu kayak Quran suwek, diwaca angel dibuat dosa. Makanya ketemu Quran suwek aja dibuat, aja diwaca, disinggahke. Sing diwaca Quran sing anyar kan. Ora. Bisa mulai dari jatah. Jadi kalau konteksnya ilmu saya bicara. Dan kalau toh kemudian ulama itu ada perbedaan lumrah. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita mencaci ulama itu tanpa ada jalanan yang jelas. Bagi saya mencaci itu nggak boleh. Karena yang saya lakukan bagi saya itu mengkritisi apa yang dia lakukan. Contoh, kayak kemudian yang dilakukan oleh Mbak Neno itu doa perang Badar digunakan untuk pilpres itu kan tidak layak. Dan itu secara tekstual dan kontekstual itu tidak boleh. Karena sama sekali nggak ada alasan untuk itu. Kalau kemudian orang berdoa itu kan mabuk politik, ya salahnya dia saja menggunakan itu di dalam politik. Padahal saya berbicara konteks, ini dongane perang Badar aja monggo ning pilpres. Lah banyak orang mulai salah paham Gus Nur berpolitik, ya wajar. Kemudian ketika saya mengkritik Gus Nur, banyak salah. Bukan berarti saya benci dengan orangnya, tapi yang dia sampaikan ini salah. Kayak dia membaca surat Al-Hujurat, surat Al-Isra ayat 176. Ini nggak ada kaitannya dengan politik, Mas. Aku mau urusan politik. Maka kalau Pak Jokowi salah pun juga saya kritik. Nah, saya kemarin mengatakan kita harus imsak, harus nahan diri. Mosok menteri cangkem iso ngerem beras larang, wong miskin nggak usah makan saja. Listrik mahal dicabut meterannya saja. Apakah saya tidak mengkritik? Saya kritik. Saya ketemu orang menteri di pondok saya, langsung saya kritik orangnya. Ketika saya datangi ketua DPRD DKI Jakarta, orangnya Pak Jokowi, saya kritik nggak bisa-bisa. Orang Indonesia itu besok masuk surga semua, termasuk anggota DPR, tepuk tangan. Begitu masuk surga, ada gaya protes sama malaikat. Malaikat, saya protes, itu ada DPR korupsi, kenapa dia masuk surga? Malaikatnya jawab, Pak Kiai jenengan yang sabar. DPR itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Jadi kalau saya berdebat itu soal ilmu. Kayak Tengku Zulkarnain ketika dia menafsirkan kafir, kafaro yukafiru kufron, itu secara ilmu nasorof salah. Yang ada itu fa'ala yaqulu fa'lan fa huwa fa'ilun, kafaro yakfuru kufron fa huwa kafirun. Sementara dia mengatakan kafaro yukafiru kufron. Kira nyambung. Berarti apa? Ilmunya yang saya kritik. Jadi kalau hari ini tolong kawan-kawan jangan menganggap kiai itu jelek atau baik hanya dengan barometer pilihan presiden. Husnudzon saja semua kiai itu baik, semua ulama itu baik dan mempunyai kelebihan dan maziah masing-masing. Jadi kiai itu kayak rumah makan, Mas. Ono spesialis rawon, ono spesialis soto, ono spesialis bakso, ono spesialis rujak congor. Ya kan spesialis bakso, sampai semangatnya mangan bakso, ado-ado sangko Yogyakarta ini duntali bakso. Jadi kenapa kiai, pertanyaannya, kenapa kiai itu berbeda? Karena kiai itu merupakan warasatul anbiya, bukan warasatul nabi. Kalau nabi berarti Nabi Muhammad toh. Kalau anbiya berarti nabi-nabi. Dan jumlah nabi itu berapa? 124.000 nabi. Dan kiai itu merupakan ahli warisnya para nabi. Maka warisannya beda-beda. Ono sing diwarisi sabare Nabi Ayub, kaya Mbah Maimun Zubair, sabar. Ono oleh sing oleh warisane Nabi Musa, gagah umpamane, Habib Rizik. Cangkeme atos, warisan Nabi Musa. Ono sing oleh warisane Nabi Isa, kere banget umpamane. Yo amire wis Al-Qarni umpamane. Ono sing oleh warisane Nabi Dawud, suarane apik, Habib Syekh. Ono sing oleh warisane Nabi Khidir, cerdas, Cak Nun, Gus Bahak Rembang, cerdas banget orang. Ada yang dapat warisannya Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, sugih, Yusuf Mansur, sugih banget gitu kan. Ada yang dapat warisan Nabi Yusuf ganteng, Gus Miftah. Ini yang beda-beda, dan kita nggak bisa banding-bandingkan. Nabi Sulaiman sama Daud itu bapak anak. Daud itu bapaknya, Sulaiman anaknya. Ini podo-podo sugih, tapi ilmu agamanya beda. Lah soal ini ibadah itu khusus Nabi Daud. Tapi soal ilmu nih pinter Nabi Sulaiman. Maka Al-Quran mengatakan fafahamnaha Sulaiman. Sulaiman ini pinter banget. Tapi lah soal ngibadai aduh. Nabi Daud itu kalau ndonga nangis, air matanya itu bisa menumbuhkan rumput. Sampai banter matanya menangis. Kalau dia ndonga gunung, burung-burung, pepohonan semua mengaminkan doanya Nabi Daud. Urite suwe. Lah Sulaiman kuwi mat kolam cing, kok mata kok sanam pelencing.
Tapi pinternya ra umum. Contoh ya. Biar paham betul kalian jangan suudon dengan ulama siapapun. Ana wong wedok wayu, tapi rada pekok. Jadi rada stres lah, depresi. Diperkosa sama 4 orang tokoh. Diperkosa. Setelah hamil baru ingat bahwa dia hamil itu karena diperkosa sama 4 orang ini. Wadul sama Nabi Daud. Nabi Daud saya diperkosa. Siapa yang perkosa? 4 orang tokoh itu. Akhirnya 4 orang tokoh ini dipanggil. Apakah benar kalian memperkosa wanita itu? Dijawab, enggak Nabi Yusuf. Wanita itu bohong, kan rodok kentir. Akhirnya ditanya, sing perkosa sapa? Asune dhewe. Jawaban 4 orang ini, kenapa perempuan ini hamil? Karena diperkosa oleh anjingnya sendiri. Nabi Daud itu percaya. Oh ya wis, kalau rodok kentir kok awakmu mau tokoh aku percaya. Orang itu kalau ibadahnya khusyuk, kiai-kiai sepuh, kuwi ora tau seudon. Orangnya mempercaya, soalnya nggak pernah ngotori hatinya dengan apapun. Maka kalian sowan-sowan ke kiai-kiai besok kalau pulang ngene, wong itu ulama sepuh, kuwi nggak pernah seudon dengan siapa. Orangnya mau nggih katon nggih. Enten Pak Kiai nggih. Nah, begitu 4 orang ini keluar ketemu Nabi Sulaiman. Sing perkosa sapa? Asune ki ambak. Udu awakmu, sanes. Enggak percaya Sulaiman. Akhirnya banding kepada Nabi Daud. Nabi Daud kula banding. Waktu itu Sulaiman umurnya baru 13 tahun. Jadi ilmu pengadilan banding peninjauan kembali itu pertama kali Nabi Sulaiman. Termasuk tongkat komando yang dipegang sama Panglima TNI, Pangdam, kemudian Dandim, dan Rem, dan Ramil, dan Jojaran. Pertama kalinya. Aku banding. Loh ngapa nih? Kulo ora percaya sing merkosa asune ki ambak. Itu cerdas Nabi Sulaiman. Akhirnya 4 orang disidang lagi. Interogasi satu. Kowe rene. Kowe merkosa ora? Enggak. Sing merkosa sapa? Anjingnya sendiri. Warnanya apa? Hitam. Ya, tulis Nabi Sulaiman. Orang kedua dipanggil, diinterogasi dewi-dewi. Kowe rene. Kamu merkosa enggak? Enggak. Sing merkosa siapa? Anjingnya sendiri. Warnanya apa? Putih. Lah, gesek lagi. Nomor si mengatakan putih hitam, kedua putih. Panggil lagi ketiga. Kowe merkosa ora? Mboten. Sing merkosa sapa? Asune ki ambak. Warnanya apa? Blure. Sampai yang keempat warnanya beda. Akhirnya dihadapkan kepada Nabi Ahmad Daud. Wahai Raja Daud, 4 orang ini bohong. Kok kowe ngerti le? Ngertos. Mereka mengatakan yang memperkosa itu adalah anjingnya sendiri, padahal anjingnya cuma 1. Tapi menurut 4 orang ini warnanya beda-beda. Yang pertama ngomong ireng, yang kedua ngomong putih, ketika burik, keempat kuning. Berarti mereka bohong. 4 orang ini ngomong apa sama Nabi Sulaiman? Walah man aku ra ngira pertanyaanmu sampai kaya ngono. Karena cerdasnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Sulaiman kalau Daud sih bapak anak saja, wih ulama, wih beda, apalagi ulama ulama sekarang. Tapi yang saya paling tidak suka adalah mengklaim bahwa golongannya adalah ulama yang paling baik dengan mengatakan ulama lain itu buruk. Saya paling tidak suka itu. Oh mana awake dhewe melu-melu banding-bandingke ulama sementara awake dhewe dudu ulama. Aku seneng karo ulama iki, ra seneng karo ulama kae. Itu sifat yang harus kita jaga. Kowe diundang ngaji kiai ini sapa? Apik apa ora? Jangan suudan dengan kiai. Saya paling tidak suka Anda itu membanding-bandingkan ulama, membanding-bandingkan kiai. Apalagi hanya kontestasinya adalah politik, pilpres dan lain sebagainya. Beda. Maka kiai-kiai NU ki modele kaya Nabi Daud, wong Muhammadiyah modele kaya Sulaiman. Jadi lah wong NU ki lah kok adan yo, baratan puji-pujian. Bar salat wiritan suwe, lah wong Muhammadiyah ora mat kolong cing komat apa salam kencing. Komat mangkat, salat rampung, tangannya diangkat, dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Jadi begitu. Kemudian yang kedua, saya itu isunya masing-masing. Dulu sebelum saya menikah dengan istrinya itu saya dibacoi uang 20 orang yang lewat istri saya itu. Dan tidak satupun yang terluka. Mau cangkemku remuk. Gara-gara cangkemku diconyai rokok. Jadi rokok uripku 20 ana lho cangkemku. Saya dibacoi ra apa tapi cangkemku terluka. Padahal saya tidak pernah latihan ilmu jaduk. Karena kiai saya mengatakan ora jaduk luwe ngaji wae. Saya dulu punya kiai top di Ponorogo, namanya Pak Kiai Muklas, pondok pesantren di Pokapi. Ini santrinya kebal kabeh, iso mabur kabeh. Santri di Ponorogo, orangnya udah meninggal. Lah di Pokapi itu awakmu ndelok wong santri dari satu pohon loncat ke pohon berikutnya, menek wit pring orang mendiung iso lek lawan di Ponorogo. Dan saya tidak pernah diajarkan itu. Kiai saya bilang, mandiku yang kepepet, mandiku tanpa salat, tanpa ragat. Jadi lah kowe mulai Indonesia sowan kiai ngono. Kowe tak kei jimat kudu bayar sakmene mahare. Kuwi cetha mesti ora mandi.
Gunung cangkem golek-golek. Tak tanya, Nabi Musa itu iso gebuk laut dari jalan itu dalam keadaan apa? Kepepet, tanpa ragat, tanpa salah. Dan itu hanya terjadi sekali tok. Jadi orang kok setiap ketemu kali banjir digebuk. Banjir gebukan. Kanjeng Nabi Muhammad itu jadi jemarinya mengeluarkan air cuma sekali tok. Pulang perang, sahabat haus gak ada air, tangannya mengeluarkan air. Orang kok mburine galon rene cangkemmu. Lah, guru saya diisukan macam-macam itu punya ini enggak sama sekali. Kebetulan guru saya dulu orang-orang hebat, tapi saya enggak pernah diajari seperti itu. Saya meyakini kok. Wis ana pun nyawa aku kabeh mung titipane Gusti Allah. Jadi orang begini, aku mau numpak kapal aku udah tiba mati numpak pesawat. Enggak ning laut engko ndak kedelep ning laut. Teori itu kebantah. Orang mengatakan aku enggak mau melaut, takut tenggelam. Lah wong Aceh orang laut dia tenggelam. Kalau tsunami arep ngomong. Jadi teori-teori seperti itu salah. Wong kira orang wancine mati lho. Arep diapake kaya ngono tetep mati. Nabi Sayyidina Ali kan mau dipateni orang, buacok kena sikile, ora kena awake. Lah, guyu Sayyidina Ali. Sahabat do nangis. Kami takut nanti Sayyidina Ali meninggal. Begitu teh wae, ora usah khawatir. Lah kok ngoten? Kanjeng Nabi itu pernah bersabda, besok aku itu mati lah dikeprok ndasku. Iki jadi baca sikil mati itu. Utsman dikepung nih sebagai khalifah oleh orang-orang yang benci dengan Utsman, mau dipateni. Pas pampresnya si Utsman perintahkan kepada kami untuk memukul balik mereka. Jawabannya kan usah. Aku kira bakal mati saiki. Ini jam 12 siang. Lah kowe kok ngerti man? Mau Kanjeng Nabi bar ketemu aku ning jendela, nemui aku. Utsman, kowe kok bukane bareng aku. Karena hari itu ternyata Utsman puasa. Dan ternyata benar, Utsman itu meninggalnya pas maghrib. Artinya apa? Benar bahwa dia akan berbuka dengan Kanjeng Nabi di alam kubur. Loh. Jadi lah soal nggak pernah wedi. Bila aku ingin ngaji di Jakarta dikeroyok preman 10 aku ora mundur. Mundur sumur kok. Jadi saya tuh nggak pernah punya ketakutan seperti itu. Mulai aku kemana-mana kadang-kadang naik motor Harley sendiri, istri saya bilang sing awal sinten Mbah, ora butuh kawalan. Saya masuk dunia malam di Jakarta, saya masuk sendiri. Nggak ada ketakutan. Wis tak pasrahke Gusti Allah. Lah wong semele iki kena. Maka ilmu tamadud itu begini. Wong digajul ora bakal kena. Wong digajul ora bakal kena. Kenapa? Karena orang tawadhu itu kelasnya ning ngisore sikil sing gajul. Jadi rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sehingga sudah tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan. Jadi gitu. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sehingga sudah tidak ada lagi orang yang merendahkan. Wong ki lak merasa lara ati, lak mergo rumesane dhuwur. Pelaku sambil rasa dinyak kaya ngopo nyantai. Lah udah dasar piye ini lonte ya ora apa njenengan kok aku ngono ae. Jadi kalau ada mobil parkir di hadapan kafe malam-malam AB 605 MT Gus Miftah, orang nggak kaget juga. Bos paling ngaji. Kalau dulu di Sultan. Dan saya nggak pernah takut ketika kemudian berhadapan dengan siapapun selama saya benar saya ada Allah yang awal gitu Gus. Makanya saat malam pulang ngaji jam 12 malam saya bilang sama istri, "Bun, tak mau pulang kafe-kafe dulu bisa-bisa. Naik motor sendiri saya biasa." Orang-orang preman-preman di Jogja itu nggak mungkin berani keluar rumah sendiri malam-malam. Di jalan itu diancam sama kelompok preman yang lain. Kalau saya semua kelompok preman saya teman. Dan itulah kemudian saya mengatakan bahwa sebanyak apapun jurus yang kamu punya itu kalah dengan senyuman. Jadi Jet Li mengatakan setelah saya belajar banyak jurus, ternyata jurus yang paling ampuh adalah senyuman. Maka istri ketemu suami guyu iki pahalane pada karo munggah kaji pisan. Jadi Aziza ketemu bojone kaji pisan. Oh, pokoknya guyune ping 50. Itu gini Mas ya. Nah, saya nyantai aja, semangat urip. Saya nggak pernah belajar macam-macam. Jadi awakmu jero suwak aku salah. Telak piye carane kula pengen dadi wong selamat Gus Afif sakjane. Tapi lah kula mriki pengen kebal, mangun tali gotri halau. Tak gotri iso nggih kebal mesti kan dutal sampai leke ya. Jadi sekali lagi seperti itu, jangan dibanding-bandingkan ulama. Siapapun ulama yang datang di sini dihargai. Maka tadi ada yang WA saya, Mas Didi atau siapa? Ini agak di teman-teman yang mahasiswa agak panas gara-gara Gus main pengajian yang soal pilpres dulu. Saya tidak ngomong pilpres. Kalau saya ngaji itu sebelum pilek, sebelum pilpres, itu namanya kampanye. Iki apa tuh wis rampung kok itu. Kita doakan saja Indonesia siapapun yang akhirnya dikehendaki oleh Allah itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo, itu sudah tertulis di sana. Jangankan kok presiden, rezekimu ning Korea itu ditulis oleh Gusti Allah Lauhil Mahfuz kok.
Apa meneh presiden mimpin negara sak menobane. Rezekimu ki piro, gajimu piro ning Korea Selatan itu sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Maka kita tidak boleh meragukan rezeki kita. Asyaku fi rizki, asyaku fi rozi. Orang yang meragukan rezekinya berarti meragukan sang pemberi rezeki. Kok apa meneh awakmu kerja ning Korea? Entung piro ning jero godhong gedang. Kuwi rezekine diopeni karo Gusti Allah. Buktine apa? Setiap kali dibuka entongnya mesti lemu. Ora ono entong guru ora. Mau menentong kok setro. Jadi kakek mangan entong. Mau menentong setro ora ono. Itu artinya apa? Rezeki kita dijamin oleh Allah. Mung kebetulan hari ini rezeki Allah dititipkan kepada orang Korea untuk kalian ambil ke situ. Rezeki ini wis ono. Umpama kowe ora kerja ning Korea ya tetep mangan. Pak Prabowo, Pak Jokowi itu umpama ora dadi presiden ya tetep mangan. Ora kok mangane mergo dadi presiden. Cecak iki golek rezeki menganggo hilap urip ngenteni nyamuk teko. Dup dup dup. Masa awakmu disi kilo tangan loro ra iso ora mungkin. Mesti ono. Ngono kuwi santriku takon cecake kok kelone pripun, Mbak? Jawab cecake kelone sejono ora mlumah, lak mlumah tiba. Bila kok ono cecak tiba berarti cecak kelon. Masuk wae kok. Kalau saya slow-slow saja Mas. Bismillah. Kabeh Gusti Allah sing. Ya udah 11:30 barangkali seperti itu. Sampai subuh. Wah, ini bayar biru. Ya di mana satu lagi. Mau satu lagi tanya. Terakhir. Satu lagi terakhir. Ada. Satu lagi karena besok juga ada yang kerja juga siang. Oh. Ya. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan menjaga keluarga kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Amin untuk foto bareng Pak Ustadz kena. Oh iya di setelah doa tutup. Doanya udah tutup sebenarnya. Terima kasih atas pencerahan atau tausiah dari Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Semoga kita semua bisa memahami dan mengambil hikmahnya. Dan untuk kedepannya kita lebih cerah lagi, ada pencerahan gitu dari Gus. Tentunya ya teman-teman ya. Kemudian ini Gus Miftah dari kami pribadi karena besok insya Allah sudah kembali lagi Indonesia. Kami seluruh jamaah sama seluruh panitia apabila dari kami dalam penyambutan, dalam subuhan, dalam mengadakan atau menyediakan tempat untuk istirahat kurang berkenan di hati Gus Miftah beserta Ibu Nyai, kami segenap kru panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya. Gitu kiranya dari kami cukup sekian. Apabila ada kekeliruan dari kami pribadi meminta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diteruskan Mas. Sambil mau foto bareng ya? Yuk. Burungnya. Oh, kamu matiin. Hah? Ini hapus aja ya. Jangan. Biarin. Tuh.
Ya biar semuanya aja. Kenapa? Lah sing moto sapa? Halo. Kelompok kedua. Cewek wae ngantri. Aku ketor Bang itu. Politik. Jadi jadi kono awake dhewe ra kena. Fik. 1, 2, 3.